Shalom. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Pastor Herol Malingkas. Seperti biasanya, sebelum saya akan berbagi akan firman Tuhan bagi kita semua, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, sehingga pada saat ini hamba-Mu lagi boleh berbicara, menyampaikan firman-Mu. Akan tetapi sebelumnya mari Tuhan berkati, urapi hamba-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu dengan salib-Mu, dan biarlah terang Kristus saja yang terus bersinar di setiap yang mendengar akan video ini. Berkatilah akan setiap pemirsa YouTube yang menyaksikan akan penyampaian firman Tuhan ini, di video ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersedia dan siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, saya muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu saja ini adalah merupakan suatu metafora, ya, atau perumpamaan atau istilah bahwa kehidupan orang yang percaya itu tentu saja terus memiliki kekuatan, keteguhan, sama seperti pohon yang mengeluarkan akar yang masuk jauh ke bawah tanah. Artinya apa? Artinya supaya ketika pohon itu berakar di dalam tanah dan masuk ke dalam tanah, maka pohon itu akan teguh berdiri, ya. Walaupun mungkin ada angin yang kencang dapat meniup, tetapi pohon itu akan tetap berdiri dengan gagahnya, dengan teguh, tidak mudah roboh. Itu maksudnya. Jadi berakar, ya, di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, dibangun di atas Tuhan Yesus Kristus, di atas firman Tuhan, di atas kebenarannya, maka kehidupan orang yang percaya akan tetap teguh, sama seperti pohon yang kokoh, yang berakar, yang masuk jauh ke dalam, sehingga tidak mudah digoyang atau dirobohkan oleh angin. Demikian juga kehidupan iman percaya saya dan saudara itu mengikuti seperti pohon yang teguh, yang berakar, yang masuk jauh ke dalam tanah. Saya dan saudara ini diumpamakan seperti pohon yang berakar, yang dibangun di atas Dia, sehingga pohon ini kehidupan, yang berbicara tentang kehidupan rohani saya dan saudara, akan tetap terus berdiri kokoh. Artinya kita tidak mudah digoyang oleh angin-angin pencobaan, oleh berbagai godaan, ya, angin-angin yang bisa melemahkan iman, ya. Sebut saja segala pengaruh duniawi, segala pengaruh kedagingan, itulah yang diumpamakan seperti goncangan atau angin pencobaan yang akan senantiasa membuat pohon rohani saya dan saudara menjadi tumbang atau roboh. Akan tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan agar supaya bagaimana supaya kita tetap teguh berdiri, sama seperti pohon yang tegak berdiri, adalah ketika saya dan saudara tetap berdiri di atas firman Tuhan. Artinya kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, ya. Kita harus tetap terus mengandalkan Tuhan, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ini juga ada kaitannya dengan Matius pasalnya yang ke-7 tentang membangun sebuah rumah. Ada yang pertama dia membangun rumah
dengan dasar di atas pasir. Tetapi yang kedua adalah yang membangun di atas batu. Ya, disebutkan di sini adalah dua macam dasar yang disebutkan. Jadi dasar yang pertama adalah mereka yang membangun rumah di atas batu, dan yang satu membangun rumah di atas pasir. Sehingga ketika hujan dan badai datang, maka rumah yang dibangun di atas pasir itu akan roboh. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu akan tetap berdiri. Yaitu berbicara tentang mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, itulah mereka yang membangun rumah di atas batu. Tetapi mereka yang mendengar firman Tuhan dan melupakan, itu mereka yang membangun rumah di atas pasir. Ya. Jadi ketika saudara-saudara membangun, ya, di atas kebenaran, di atas firman Tuhan, di atas kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka saya dan saudara seperti pohon yang berdiri teguh dengan akar yang kokoh. Demikian juga kehidupan rohani saya dan saudara sama seperti pohon tadi dan rumah tadi yang dibangun di atas batu. Batu itu berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Batu penjuru, ya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dijadikan Allah batu penjuru, kata firman Tuhan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pohon dengan akar yang teguh, dengan akar yang kuat adalah kehidupan saya dan saudara yang terus dibangun di atas firman Tuhan. Ya. Kita harus terus melakukan, menjalankan, mempraktekkan akan kebenaran firman itu dengan setia. Sama seperti Matius pasal 7 tadi, ya. Orang yang mendengar dan melakukan, yaitu mereka yang akan berdiri teguh sekalipun digoncang dengan badai, digoncang dengan angin, digoncang dengan banjir atau apapun kekuatan duniawi yang menggoyahkan iman, dia akan tetap terus berdiri teguh. Karena ada kebenaran, ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membela dia, membela saya dan saudara, menguatkan, mengokohkan, memegang saya dan saudara, sehingga kita tetap terus berdiri dengan teguh. Kalaupun memang kita harus jatuh, tidak akan tergeletak, kata firman Tuhan. Tangan Tuhan akan senantiasa mengangkat kembali saya dan saudara, apabila saya dan saudara tetap teguh di dalam dia. Artinya kita tetap terus menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Kita setia melayani, kita setia berbicara di depan banyak orang, setia menyampaikan akan firman Tuhan, berani menyatakan salah orang, menegur kelakuan, memperbaiki kelakuan, menasehati dan menghibur, kata firman Tuhan. Ya, 2 Timotius pasal 4 yang kedua, ayat yang kedua. Ya, beritakanlah firman siap atau tidak siap. Kita harus sampaikan. Ya. Kita harus terus memiliki kasih, kepedulian kepada sesama manusia. Kita harus menolong, membantu. Kita harus menunjukkan belas kasih kepada sesama. Kita harus mengeluarkan buah-buah roh. Nah, itulah yang akan menjadi poin kita ke depan di dalam materi kita saat ini. Jadi ketika pohon ini senantiasa tetap teguh berdiri, berakar dan dibangun di atas dia, maka firman Tuhan katakan, ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-27, bahwa pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya, jadi Tuhan akan membuat semuanya itu mekar. Tuhan akan membuat kerohanian kita akan terus bertumbuh, berbuah-buah yang baik. Ya, sehingga apa? Sehingga kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ya, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8, bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa dialah adalah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Ya, jadi barang siapa yang tidak tinggal di dalam pokok itu, di dalam dia,
maka dia tidak akan pernah berbuah. Karena ranting tidak akan pernah berbuah bagi dirinya sendiri. Tetapi mereka yang berbuah, ya, disebutkan dalam ayat 8 Yohanes pasal 15, di dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid-muridku. Jadi ketika kita berbuah banyak, ya, maka kita akan disebut sebagai murid-murid Kristus. Ya, bagaimana kita bisa dapat berbuah jikalau kita tidak pernah dibangun di atas Dia? Ataupun kalau kita dibangun di atas Dia, kita tidak berakar di dalam Dia. Karena di dalam firman Tuhan ada satu perumpamaan di Matius pasal 13 ayat yang ke-6, ya. Dikatakan di sana bahwa seperti benih, ya, yang terjatuh di bebatuan, yaitu berbicara tentang mereka yang mendengar firman Tuhan lalu melupakan begitu saja. Ya, ada kaitan juga dengan Matius pasal yang ke-7 tentang 2 dasar. Ya. Jadi artinya ketika matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi artinya benih yang terjatuh di bebatuan, memang pada saat dia tumbuh, dia bertumbuh dan dia mekar. Akan tetapi persoalannya ketika matahari sudah terbit dan menyinari akan pohon yang tadinya tumbuh di atas bebatuan, maka layulah dia. Kenapa layu? Karena ternyata akarnya itu tidak masuk ke dalam tanah karena terhalang oleh bebatuan. Jadi akar ini tidak betul-betul masuk sampai ke bawah tanah yang jauh, tetapi dia hanya tumbuh di atas bebatuan yang tipis sedikit tanahnya, kata perumpamaan di Matius 13 ini. Sehingga ketika matahari terbit, maka layulah dia. Berbicara kehidupan saudara-saudara yang, ya, disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-13, kita lihat di situ bahwa ayatnya yang ke-6 disebutkan bahwa tetapi ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi karena tanahnya terlalu tipis, akarnya tidak jauh masuk ke dalam karena langsung terhambat oleh bebatuan. Sehingga kata firman Tuhan, ketika matahari terbit, maka layulah dan keringlah karena tidak berakar. Berbicara kehidupan rohani yang mereka hanya mendengar firman Tuhan sebentar saja, tetapi firman Tuhan itu dilupakan. Jadi firman Tuhan itu dilupakan atau tidak mereka praktekkan, ya. Sehingga ketika terjadi ujian iman, ya, ketika dihadapkan dengan godaan, ketika dihadapkan dengan tekanan, penindasan, ya, di dalam Matius pasal 13 ayat yang 21, mereka segera murtad. Karena apa? Karena tidak berakar, karena tidak kuat imannya. Kenapa tidak kuat imannya? Yaitu diibaratkan seperti pohon yang tidak memperoleh kekuatan akar yang masuk ke bawah tanah, karena disebutkan di Matius pasal 13, karena tanahnya sangat tipis, ya, kurang menerima asupan kebenaran. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akhir ini banyak murtad, ya, banyak tergoda, banyak meninggalkan Tuhan, banyak yang kecewa, banyak yang tidak lagi setia beribadah. Itu karena mereka tidak berakar teguh, karena mereka itu tidak pernah melakukan firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Ya, mereka datang ke gereja, datang beribadah, mendengar firman Tuhan, tetapi mereka di dalam mendengar firman Tuhan yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan dan sebaliknya, ataupun mereka datang ke gereja hanya untuk menunjukkan
eksistensi sebagai jemaat atau sebagai hamba Tuhan, tetapi hati mereka itu sesungguhnya di luar sana, bukan kepada ibadah yang ingin mencari Tuhan, atau hanya ingin menampilkan penampilan-penampilan baru, apakah dalam bentuk fashion atau apa semua atau lain-lainnya, sehingga mereka datang ke gereja, datang beribadah, tetapi mereka tidak pernah menikmati dan tidak pernah merasakan akan kuasa ibadah di dalam ibadah itu sendiri. Sehingga mereka inilah yang rentan sekali ketika dihadapkan dengan tekanan, dihadapkan dengan aniaya, apalagi ya, tersinggung sedikit langsung bereaksi ya. Inilah mereka-mereka yang tidak berakar yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang hanya mendengar firman Tuhan dan melupakan. Mereka yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Tetapi marilah jadilah seperti ya, benih yang tertanam di tanah yang benar-benar baik ya. Di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ke-27 ya, ayat 28 sampai selesai ya, yaitu benih yang benar-benar berbicara tentang mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah benih yang tertanam di tanah yang baik, atau mereka yang bangun rumah di atas batu karang ya. Jadi bedakan ya, di perumpamaan Matius pasal 7 tadi itu dengan Matius pasal 13 tentang yang tumbuh di bebatuan. Itu artinya berbicara tentang memang dia tumbuh di atas batu, tapi batu yang dimaksud itu bukanlah batu tentang firman Tuhan, bukanlah batu yang dimaksud di dalam Matius pasal 7 ya, tetapi itu adalah bebatuan yang berbicara tentang tentang tekanan, tentang ujian, persoalan, permasalahan. Jadi artinya mereka yang kehidupan orang-orang yang percaya yang tidak sungguh-sungguh, maksudnya di situ tidak sungguh-sungguh untuk memperbaharui diri, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, sehingga benih itu hanya tersangkut di batu, berbicara tentang kedagingan duniawi dan banyak hal lain yang pokoknya sesuatu hal yang mengganjal, mengganggu pertumbuhan benih itu. Itulah yang disebut sebagai bebatuan dalam tanda kutip ya. Jadi artinya kehidupan rohani yang benar-benar bertumbuh adalah mereka yang menerima firman Tuhan dengan gembira dan melakukan itu dengan penuh sukacita, menjalankan itu. Nah, itulah benih yang baik ya, yang tertanam di tanah yang baik ya, mereka yang dibangun di atas dia dan berakar di dalam dia sehingga terus bertumbuh di dalam dia. Efesus pasal 3 ayat 17 disebutkan bahwa oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kita berdiam oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ini ada kaitannya dengan buah-buah tadi yang saya sudah singgung tadi di dalam Yohanes pasal 15 ya, ayat 1 sampai 8, bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya." Jadi saya dan saudara ini seperti cabang ya. Ya, seperti cabang yang tentu saja kita ini juga ikut harus menjadi bagian dari pokok itu yang berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang firman Tuhan. Ya, karena pada saat kita tidak menyatu dengan pokok itu, dengan batang pohon itu, maka firman Tuhan katakan di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat ke-3 itu bahwa kita tidak akan berbuah sama sekali. Ya, kita tidak akan bisa dapat mengeluarkan buah kalau kita tidak menyatu dengan pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sama juga terkait dengan Matius pasal 7 tadi tentang dua dasar tadi, terkait langsung juga dengan ayat yang kita baca tadi dalam Kolose pasal 27 ya. Dan juga di Matius pasal 13 tadi tentang benih-benih yang jatuh ya. Jadi itu semuanya berkaitan. Artinya saya dan saudara adalah benih pilihan ya. Saya dan saudara benih pilihan, sama seperti Yeremia pasal 2 bahwa bangsa Israel itu adalah suatu benih yang dipilih oleh Tuhan untuk supaya ketika ditanam maka benih itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah-buah yang terbaik
buah-buah yang senantiasa menyenangkan akan hati Allah, hati Tuhan. Ya, sama seperti saudara-saudara. Jadi ketika saudara-saudara berakar di atas dia dan dibangun di atas dia, maka secara otomatis akan berpengaruh juga terhadap kualitas buah. Ya, konotasi buah di sini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa itu berbicara kehidupan rohani, ya, berbicara tentang sikap kita, perilaku kita. Ya, lebih jelas lagi, buah yang dimaksud di dalam pohon ini adalah dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu 9 buah-buah roh. Ya, sudah seringkali kita baca. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu harus kita keluarkan. Jadi ketika kita mengeluarkan semua 9 buah roh itu, maka itulah hasil dari ketika kita dibangun di atas dia dan berakar di dalam dia. Ya. Karena apa? Karena ketika kita dibangun di atas kebenaran, di atas firman Tuhan, maka itu secara otomatis Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang dimetaforakan seperti pohon yang mengeluarkan buah-buah yang baik. Tetapi bagaimana pohon bisa mengeluarkan buah-buah yang baik? Ya, jikalau pohon itu tidak bertumbuh normal, sama seperti perumpamaan Matius pasal 13 tadi, ya, ketika masih belum mengeluarkan bunga atau buah, sudah layu dan menjadi kering, bagaimana ada hasilnya nanti? Ya, belum mengeluarkan buah sudah layu, sudah mengering. Jadi sama seperti saudara-saudara, ya, kita terus harus mampu mengeluarkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh itu, sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, jadi terang bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Kita harus menebarkan keharuman Kristus. Ya, bukankah buah yang sesungguhnya, buah yang sering kita makan, yang kita cari pertama-tama adalah tentu saja rasa manisnya. Ya, tidak mungkin orang ingin memakan buah, dia memilih buah yang tidak baik, buah yang pahit, buah yang asam, ya, atau buah yang sudah busuk. Tidak mungkin. Ya, setiap orang yang ingin makan buah, yang pertama dia cari adalah rasa manisnya, rasa sedapnya. Demikian juga saudara-saudara akan menjadi buah yang sedap, mengeluarkan buah-buah yang baik, ya, menebarkan keharuman Kristus seperti yang saya sebutkan tadi, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kan bahwa buah kita itu betul-betul buah yang berkualitas, buah yang sedap, buah yang manis. Ya, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, ya, Allah mempersiapkan mereka sebagai benih yang terbaik atau benih pilihan, tetapi kemudian justru mereka mengeluarkan buah dengan rasa yang asam, ya, rasa yang tidak sedap. Yeremia pasal 2 21-22, karena aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, tetapi benih yang sungguh murni, ya, sebagai benih yang sungguh murni. Jadi pokok anggur pilihan, ya, Tuhan membuat mereka seperti pokok anggur pilihan, dan sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air dari abu dan dengan memakai banyak sabun, namun noda kejahatanmu tetap ada di dalam mataku, demikianlah firman Tuhan. Jadi mereka ini Tuhan persiapkan sebagai anggur pilihan dengan benih yang murni. Ya, akan tetapi justru mereka mengeluarkan buah yang busuk. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Ya, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saya dan saudara ini, kata firman Tuhan, seperti tunas liar, seperti tunas liar yang dicangkokkan ke dalam pokok pilihan, sehingga kita benar-benar menjadi bagian di dalam keselamatan itu. Nah, jadi pada saat ini, ya, kita harus terus dapat mampu untuk memberi berkat
memberi terang, menjadi saksi, ya, menyenangkan banyak orang, sehingga kita disebut sebagai buah yang sedap, buah yang manis, ya. Yesaya pasal 5 ayat yang keempat, Yesaya pasal 5 ayat 4 disebutkan bahwa maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adillah mereka antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanyalah buah anggur yang asam? Jadi tadi kalau di Yeremia pasalnya yang kedua, ya, tadi itu buah yang busuk. Yesaya pasalnya yang ke-5 ini, ayatnya yang ke-4 ini disebutkan, mengapa engkau, ya, berbuah anggur yang asam. Ya, ini berbicara tentang karakter, perilaku, dosa mereka, ya. Jadi kita yang sudah tahu tentang firman Tuhan ini, bahwa kita jangan sampai yang terjadi adalah kita mengeluarkan buah-buah yang tidak baik, ya, mengeluarkan buah yang busuk, buah yang asam. Tetapi memang kita harus menjadi buah yang manis, ya, sehingga semua orang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya, seperti di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48, bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna adanya, ya. Hendaklah terang Kristus bercahaya di antara kamu, ya, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga, kata firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat yang ke-8 tentang perumpamaan pokok anggur, di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, bahwa ketika kita berbuah banyak, ya, maka Bapakku dipermuliakan dan engkau akan menjadi murid-muridku. Jadi kita harus mampu mengeluarkan buah-buah yang banyak. Kita harus pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus peduli di dalam panggilan pelayanan kita. Kita harus menjadi saksi, menjadi terang. Ya, kita harus berbuat baik, kita menolong, mengasihi sesama kita. Ya, itulah yang Allah kehendaki. Di dalam Mazmur pasal 80 ayat yang ke 94, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri, ya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12, Yeremia pasal 12 ayat kedua, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah. Yesaya 37 ayat 31, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi mereka yang luput dari tangan Raja Asyur, ya, Sanherib di dalam 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 37, itu Tuhan akan pelihara mereka, ya. Tuhan akan pelihara mereka, Tuhan berkata bahwa mereka akan berakar ke bawah dan mereka akan bertumbuh subur ke atas. Dan mereka akan berbuah, menghasilkan buah. Saya dan saudara akan diberkati. Saya dan saudara akan terus berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas dengan mengeluarkan buah-buah di hadapan Tuhan. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita harus mampu bertahan menghadapi segala tekanan, mampu menghadapi segala rintangan, menghadapi dunia ini dengan berbagai persoalan permasalahan, ya. Ketika kita terus bertahan, maka kita akan berbuah-buah yang banyak.